Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, sebelum mulai kegiatan, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Oke, saya absen saja ya. Winda Ari Susanti, Hadir Pak. Arul Erlangga, Hadir, Pak. Ratista Nur, Hadir, Pak. Afia Rizka. Hadir, Pak. Oke, semua hadir semua ya. Baik, anak-anak, kita akan masuk bab baru yaitu koloid. Bentar, Bapak share dulu ya. Iya Pak. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Kompetensi dasar pada materi ini yang harus kalian kuasai yaitu kalian menganalisis peran koloid dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu kalian dapat mengajukan ide gagasan untuk memodifikasi pembuatan koloid berdasarkan pengalaman beberapa jenis koloid. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu kalian menganalisis perbedaan antara larutan, koloid, suspensi, beserta sifat-sifatnya melalui kegiatan percobaan di rumah. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis dan sifat koloid melalui kegiatan diskusi bersama. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya melalui kegiatan melihat video di YouTube. Yang terakhir, kalian yaitu bisa merancang percobaan produk sederhana koloid dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifatnya melalui praktikum di rumah. Untuk itu, apa sih koloid? Bagi kalian, ada yang tahu apa itu koloid? Belum tahu, Pak. Oke, silahkan keluarkan alat dan bahan percobaan yang kemarin sudah ditentukan pada pertemuan minggu lalu. Barang apa saja yang kalian bawa hari ini anak-anak? Ada air, gula pasir, susu bubuk, pasir, pengaduk, kertas saring, dan gelas, Pak. Betul, silahkan kalian melakukan percobaan dengan menambahkan kedua tiga zat tersebut ke dalam air, lalu diaduk, amati apa yang terjadi. Baik Pak.
Oke, anak-anak, sepertinya sudah semua ya. Fenomena apa yang kalian bisa amati dari ketiga percobaan tersebut? Saya izin menjawab, Pak. Ya, Di silakan. kelas A ini yaitu campuran air sama gula itu larutannya tercampur rata atau homogen, Pak. Jadi keluar dari air dan pasir larutannya kalau yang air sama pasir itu tidak merata, Pak. Kalau gelas yang B gimana? Nah, Sebenarnya Gelas. larutan, iya, Pak. Silakan, Afia. izin menjawab ya Pak. Ya, Sebenarnya silakan. larutan terlihat homogen. Tetapi dari literatur yang saya cari, air dan susu larutannya termasuk heterogen, Pak. Betul. Betul sekali ya. Gimana semuanya setuju? Setuju, Pak. Betul sekalian, setelah melakukan penyaringan dari ketiga larutan tersebut, fenomena apa lagi yang bisa kalian lihat? Untuk gelas A dan B itu tidak dapat disaring, sedangkan gelas C pasir plus airnya bisa disaring, Pak. Itu kenapa kok bisa begitu, Mas Arul? Mungkin karena ukuran partikelnya, Pak. Wah, benar-benar. Nah, ini tadi sudah ditunggu ya. Setelah ditunggu, kalian catat hasilnya. Kira-kira apa lagi yang bisa kalian amati setelah mendiamkan ketiga larutan tersebut, campuran tersebut? Untuk gelas AB hanya terbentuk satu fase, sedangkan gelas C terbentuk dua fase, Pak. Itu apa artinya? Silahkan dihubungkan dengan kestabilan mungkin. Itu berarti gelas AB itu stabil, sedangkan gelas C itu tidak stabil. Oke. Sekarang Bapak izin share screen lagi ya. Baik, Pak. Dari data yang telah diperoleh, tadi sudah dikatakan bahwa gula ditambah air, larutannya tercampur merata menjadi larutan homogen. Tidak bisa disaring dan larutannya stabil. Susu ditambah air, larutannya bersifat heterogen, tidak bisa disaring dan cenderung stabil. Pasir dan air, larutannya heterogen, bisa disaring dan mudah terpisah. Jadi kita bisa simpulkan koloid yaitu campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nm terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai zat partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersi partikel disebut medium pendispersi. Nah, ini peta konsep yang akan kalian pelajari dalam sistem koloid. Sistem koloid ini mempelajari jenis-jenis koloid. Itu ada contohnya seperti aerosol, sol, buih, gel, dan emulsi. Sifat-sifat koloid meliputi efek tindal, gerak Brown, elektroforesis, absorpsi, koagulasi, dan lain-lain, dan serta pembuatan koloid. Selanjutnya, jenis-jenis koloid. Dari tabel berikut, silahkan disimak jenis-jenis koloid. Dari kalian tadi, mana yang dipraktikumkan? Ini ya, adik-adik. Contohnya emulsi cair dan cair susu. Dari penjelasan jenis-jenis koloid ini ada yang ingin ditanyakan atau belum paham? Sementara ini belum mau tanya, Pak. Sudah jelas. Saya mau bertanya. Ya, silakan Itu Mas Arul.
Itu yang dimaksud fase terdispersi sama medium pendispersi itu apa ya? Oke, Masih nggak pertanyakan yang paham. bagus. Ada yang tahu apa itu fase terdispersi dan medium pendispersi? Silahkan. Saya izin menjawab, Pak. Ya, silahkan, Eh, Mbak Winda. Menurut saya, fase terdispersi itu zat yang terdispersi sebagai partikel, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi, Pak. Oke, sudah tepat, tapi kurang sedikit. Ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, Pak. Ya, silahkan. Contohnya itu seperti yang sudah dilakukan pada susu, termasuk ke dalam koloni emulsi cair-cair dengan fase terdispersi asam lemak dan medium pendispersinya air, Pak. Wah, bagus ya Mbak Pratista. Oke, kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu sifat-sifat koloid. Di sini kita akan mempelajari 5 saja, yaitu yang pertama efek Tyndall, yang kedua gerak Brown, yang ketiga adsorpsi, selanjutnya koagulasi, dan dialisis. Untuk efek Tyndall sendiri yaitu efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ketika berkas cahaya diarahkan ke dalam larutan. Cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita bisa melihatnya. Kira-kira ada yang tahu enggak contohnya, penerapannya? Saya izin menjawab ya Pak. Ya, monggo silahkan. Itu Pak, saat kita naik ke puncak sorot lampu mobil, saat disorotkan ke dalam kabut, terlihat cahaya lampu dihamburkan seperti itu Pak. Wah, bagus. Berarti ini kamu sering ke puncak ya Mbak Afia? Iya Pak, setiap liburan semester saya jalan-jalan, tetapi saat ini kan sedang pandemi, jadi tidak Pak. Oke, bagus ya. Kalian tetap waktu pandemik harus tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan keluar-keluar. Kalau misalnya keluar juga tetap mematuhi protokol kesehatan 3M ya, menjaga jarak, memakai masker sambil mencuci tangan. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu gerak Brown. Jadi gerak Brown ini termasuk gerak acak yang tidak teraturan. Jadi geraknya zigzag gitu. Gerak ini terjadi karena benturan tidak antara partikel terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid dengan arah yang tidak beraturan. Jadi geraknya itu zigzag seperti kalian kalau lihat pemain sepak bola yang menggiring bola itu ya. Oke, maaf. Selanjutnya yaitu adsorpsi. Absorpsi sendiri yaitu penyerapan muatan partikel koloid. Kalian tahu nggak kalau yang contoh adsorpsi itu penyerapan? Ada yang tahu penerapannya? Saya izin menjawab, Pak. Monggo. Menurut saya sih penerapan adsorpsi itu bisa pada tawas, Pak, untuk menjernihkan air mungkin. Oke, kamu tahu itu sering pakai ya? Iya, Pak. Nenek saya pakai di kampung. Kalau setiap air sumurnya yang digunakan untuk mencuci itu keruh, terus pakai tawas, Pak. Katanya sih biar airnya jernih. Wah, bagus ya, nenek kamu ternyata sudah menggunakan prinsip koloid ya, walaupun di sana. Oke, kita lanjut ke koagulasi. Kalau koagulasi itu bagian dari adsorpsi yaitu peristiwa terjadinya pengendapan atau penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid. Hal ini karena penggabungan partikel koloid yang berbeda sehingga muatan membentuk partikel yang lebih besar. Seperti itu. Kira-kira ada yang tahu contohnya? Saya izin menjawab, Pak. Dari literatur yang saya baca, contohnya itu ada penggumpalan delta muara sungai. Oke, bagus ya contohnya. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu dialisis. Dialisis yaitu proses perpindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semi permeabel. Molekul terlarut yang berukuran lebih kecil dari pori-pori membran tersebut akan keluar, sedangkan molekul lainnya yang lebih besar akan tertahan dalam kantung membran.
Nah, jadi seperti itu. Ada yang tahu contoh penerapan dialisis dalam kehidupan sehari-hari? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Tuh, contohnya itu pada penerapan dalam dunia medis seperti cuci darah, Pak. Waduh, cuci darah gimana itu, Mas? Darahnya dicuci gitu, pakai mesin cuci, pakai air. Oh, bukan gitu dong, Pak. Cuci darah itu sebagai salah satu alternatif pengobatan pasien yang mengalami masalah pada ginjalnya. Prinsipnya kerjanya darah kotor dari pasien itu dilewatkan dalam pipa-pipa yang terbuat dari membran semi permeabel. Selama darah berjalan, pipa semi permeabel tersebut dialiri cairan, biasanya plasma darah, sehingga ion-ion dalam darah kotor tadi akan terbawa pada aliran plasma darah yang berfungsi sebagai pencuci seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali ya informasi yang kita dapat dari Mas Arul ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, jangan sampai ini terjadi ya sama kita karena kita tahu kerusakan pada ginjal itu sangat fatal. Semoga Tuhan selalu melindungi kita ya, adik-adik. Selanjutnya Amin, amin, amin. Amin. yaitu cara pembuatan koloid. Silahkan kalian buat rancangan pembuatan produk koloid menggunakan prinsip yang telah ditentukan lalu dipresentasikan. Silahkan dibagi kelompoknya. Seperti biasa nanti dipresentasikan. Untuk lembar kerjanya sudah Bapak kirim lewat grup WhatsApp ya, adik-adik. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, guys. Kita tadi mau buat apa nih? Gimana kalau buat sabun aja? Sabun kan termasuk koloid tuh. Terus nanti kita kasih bahan aktif gitu. Iya sih, benar juga. Gimana kalau ditambah juga sama ekstrak kulit jeruk? Soalnya dari literatur yang saya baca itu, buat antivirus COVID-19 bisa sih itu. Wah, boleh. Ide bagus tuh. Gimana kalau kita buat mayones aja, Rul? Mayones kan termasuk koloid. Boleh sih, tapi latar belakangnya nanti seperti apa ya? Itu buat bahan tambahan atau topping yang biasa buat membuat naik UMKM pada masa pandemi seperti ini. Wah, boleh itu bagus. Buat Oke anak-anak, waktunya sudah hampir selesai ya. Bapak semuanya sudah selesai menulisnya. Sudah, Pak. Ya, Udah, Pak. Pak. Oke, mari kita lihat LKPD-nya dulu. Sebentar. Jadi kalian sudah memahami ya, kalian suruh mengamati kegiatan di sekitar, lalu menyebutkan produk apa saja yang digunakan, yang menggunakan prinsip koloid. Setelah itu kalian merancang percobaan yang kalian telah mencari sumber referensi. Selanjutnya kalian rancang alat bahan dan metodenya. Ini kelompok 1 sudah mengirim LKPD-nya, silahkan dipresentasikan. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Winda Ari Susanti, dan juga teman saya, Afia Rizka. Ya, langsung saja.
untuk mempresentasikan rancangan percobaan kami, yaitu sabun ramah lingkungan antivirus COVID-19 dari minyak kulit jeruk. Langsung saja akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Winda. Dunia ini digembarkan oleh wabah virus COVID-19 yang tersebar di Wuhan, China. Banyak negara yang terdampak wabah virus ini, salah satunya yaitu Indonesia. Dihitung per tanggal 7 Juni 2021, terdapat 1,86 juta orang positif COVID-19. Di antaranya meninggal 51.803 orang. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 2021. Virus corona dapat penularannya dapat melalui droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Huang et al. 2020. Cara menghindari yaitu melakukan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Oleh karena itu, kita membuat produk menggunakan prinsip koloid yang tepat dalam situasi pandemik saat ini, yaitu pembuatan sabun cair. Sabun cair merupakan koloid dari fase terdispersi padat dan medium terdispersi berupa cair. Koloid ini termasuk dalam jenis koloid sol cair. Sol adalah sebutan untuk partikel padat yang terdispersi dalam partikel cair. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu produk apa saja yang menggunakan prinsip koloid. Nah, di sini kelompok kami mendiskusikan bahwa pembuatan produk menggunakan prinsip koloid yang tepat dalam situasi pandemik saat ini adalah sabun. Sabun cair merupakan koloid dari fase terdispersi padat dan pendium dispersinya berupa cair. Kemudian koloid ini termasuk dalam jenis koloid sol cair. Sol adalah sebutan untuk partikel padat yang terdispersi penambahan ekstra minyak kulit jeruk. Senyawa utama tersebut dari sitrus menunjukkan aktivitas antivirus pada beberapa jenis virus dengan beberapa mekanisme. Menurut Yudi Utomo dan Meyanto 2020, sitrus dapat disebut sebagai flavonoid bioaktif yang berlimpah dalam kulit jeruk. Menonjol karena afinitas dengan flavonoid lain yang hidup berdampingan seperti naringin yang dapat membantu menahan reaksi berlebihan proinflamasi dari sistem kekebalan. Dari informasi di atas, maka akan dibuat rancangan pembuatan sabun antivirus dari minyak kulit jeruk. Berdasarkan formulasi dari Febri Astuti Abu dalam penelitiannya, yaitu formulasi sediaan sabun cair antibakteri minyak atsiri daun kemangi dan uji terhadap bakteri. Untuk selanjutnya yaitu alat bahan yang digunakan. Alat bahan yang digunakan yaitu gelas kimia, gelas ukur, pipet mikro, pH meter, timbangan digital, hot plate, stirrer, viscometer, disposable syringe, inkubator, autoclave, minyak atsiri, kulit jeruk, kalum, hidrokarbon, sodium lauryl sulfat, gliserin, kokomit, minyak jarak, asam stearat, asam sitrat, parfum, aquades, etanol, nutriat agar atau Na, glukosa, kapas steril, dan aluminium stearit. Pembuatan sediaan sabun cair antivirus minyak atsiri kulit jeruk dibuat dengan cara yang pertama, yaitu dibuat fase minyak, yaitu melarutkan asam stearat, minyak jarak, dan kokomit ya, dengan cara dipanaskan. Kemudian kedua dibuat fase air, yaitu melarutkan kalium hidroksida, sodium lauryl sulfat, dan asam sitrat dengan cara pemanasan. Selanjutnya dicampurkan fase minyak atsiri, dan fase air dengan cara dimixer. Setelah dicampur, dimasukkan gliserin sampai terbentuk emulsi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke, untuk kelompok bertanya untuk kelompok 1.
Oke, Boleh. silakan Mas Arul ditanyakan. Ya, untuk pertanyaannya, untuk mekanisme kerja sabunnya sendiri nanti seperti apa ya? Baik Arul, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Sabun merupakan garam karboksilat, sehingga molekul sabun tersusun dari ekor atau alkil yang nonpolar, yaitu larut dalam minyak, dan kepala ion karboksilat yang polar atau larut dalam air. Prinsip tersebut yang menyebabkan sabun dan deterjen memiliki daya pembersih. Ketika kita mandi atau mencuci pakaian, ekor nonpolar dari sabun akan menempel pada kotoran, dan kepala polarnya menempel pada air, sehingga tegangan permukaan air akan semakin berkurang, sehingga air akan jauh lebih mudah untuk menarik kotoran. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau disanggah mungkin? Oh, baik, sudah cukup atas penjelasannya. Oke, Arul. Oke, bagus sekali ya kelompok 1 ini. Informasinya sangat lengkap. Kalau dikasih nilai ini, nilainya sudah A ya, adik-adik. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok berikutnya ya. Silahkan dipersiapkan. Monggo kelompok 2 silahkan presentasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 beranggotakan siswa Arul akan mempresentasikan rancangan percobaan kami, yaitu pembuatan mayonnaise sebagai topping untuk menaikkan sektor usaha. Nah, di mana pada masa pandemi saat ini kan banyak sekali yang membuat sektor usaha yang mengalami penurunan pendapatan bahkan bangkrut. Hal inilah yang membuat banyak pegawai yang diberhentikan bekerja. Oleh karena itu kami membuat olahan produk menggunakan prinsip koloid yang tepat dalam situasi pandemik saat ini, yaitu adalah mayones sebagai saus tambahan dalam makanan. Mayones sendiri termasuk dalam koloid dengan cara kondensasi atau penggumpalan partikel yang sangat kecil. Mayones termasuk ke dalam koloid emulsi karena zat pendispersi dan terdispersinya adalah cair-cair. Dan mayones sendiri merupakan koloid emulsi minyak dalam air karena bahan dasar pembuatan mayones adalah minyak nabati dan asam cuka atau jeruk nipis. Produk mayonnaise, zat yang terdispersinya adalah minyak nabati, zat pendispersinya adalah asam cuka atau jeruk nipis. Untuk membentuk koloid emulsi digunakan zat pengemulsi atau emulgator, yaitu zat yang dapat tertarik oleh kedua zat cair tersebut, dan bagian emulsifiernya atau emulgatornya adalah kuning telur. Kuning telur merupakan emulsifier yang sangat kuat. Kuning telur dapat menyatukan air dengan minyak karena kandungan lecithin di dalamnya. Mekanisme lecithin dapat menyatukan minyak, lemak, dan air atau asam cuka atau jeruk nipis pada pembuatan mayonnaise adalah fosfolipid, yang merupakan pembentuk lecithin terdiri dari bagian yang polar, yaitu air, dan bagian yang non-polar, yaitu minyak atau lemak. Bagian kepala fosfolipid merupakan bagian yang hidrofobik, yaitu tertarik pada air, dan bagian ekor yang pada hidrofobik tidak suka dengan air atau cenderung menjauhi air, dan lebih terikat pada minyak atau lemak. Kepala hidrofilik berisi gugus fosfat bermuatan negatif yang kemungkinan juga terdiri dari kelompok atau jenis polar yang lainnya. Ekornya bersifat hidrofobik, terdiri dari asam lemak rantai hidrokarbon. Ketika berada pada kondisi di dalam air, fosfolipid tersebut membentuk berbagai struktur tergantung pada sifat spesifiknya dan dalam hal pembuatan mayonnaise. Fosfolipid tersebut membentuk atau berperan sebagai emulsifier di mana yang berperan dalam menyatukan antara minyak nabati dan asam cuka atau jeruk nipis yang merupakan bahan utama pembuatan mayonnaise menjadi suatu emulsi setengah padat yang kompak dan mantap, dan sering disebut juga emulsi permanen.
Nah, dari informasi yang didapatkan tadi di atas, maka dibuatlah rancangan pembuatan mayones sebagai produk yang dapat meningkatkan sektor usaha. Di mana dalam pembuatan ini kita membutuhkan alat dan bahan, di mana alat yang dibutuhkan itu ada dua buah wadahnya, ada wadah 2 buah, mixer atau pengocok, sendok atau pipet teteh, lalu alat pemisah telur atau bisa memakai saringan. Dan untuk bahan-bahannya itu ada kuning telur sebanyak 2 butir, mustard setengah sendok makan, jeruk nipis dan asam cuka dan jeruk nipis dan asam cuka secukupnya. Lalu ada minyak nabati atau bisa diganti minyak zaitun 250 ml. Lalu ada garam secukupnya. Di mana menyiapkan alat bahan ini pertama itu kita mengocok dulu kuning telur, mustard, dan garam menggunakan mixer kecepatan rendah hingga lembut dan tercampur rata. Lalu kemudian kita menuangkan setetes demi setetes minyak nabati dan asam cuka atau jeruk nipis bergantian sampai habis sambil mengaduknya hingga merata. Lalu dibiarkan dulu adonan mayones tadi biar tercampur merata. Ketika mayones sudah mulai lembut dan teksturnya seperti gel atau liquid, maka mayones tadi siap disajikan atau siap sudah jadi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, Silakan kelompoknya, ada yang ingin bertanya? Monggo. Saya izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa mayones bisa digunakan untuk menaikkan sektor usaha. Yang ingin saya tanyakan yaitu usaha seperti apa ya? Baik, saya izin menjawab. Mayones bisa digunakan sebagai bahan olahan seperti makanan kekinian seperti rissoles mayo yang sedang naik daun atau juga bisa sebagai topping tambahan. Seperti itu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, terima kasih. Oke. Keren sekali ya ini presentasi dari kelompok 2 bisa meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha. Tapi ini nilainya masih AB. Mungkin untuk mendapatkan nilai A, kalian bisa menambahkan ekstrak-ekstrak seperti ekstrak bunga, ekstrak buah yang bisa menambahkan hasilnya menjadi harganya lebih tinggi seperti itu. baik Pak, terima kasih. Ini waktunya sudah hampir selesai ya anak-anak. Berarti pembelajaran kali ini kita bisa simpulkan bahwa koloid ini sangat dekat kehidupannya dengan kita ya. Bapak harap kalian tidak bosan dalam belajar ilmu kimia karena ini merupakan pertemuan terakhir dari kelas 11 ini. Semoga kalian tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Sedikit tambahan dari Bapak, diskusinya sudah keren, kalian sudah luar biasa. Diharapkan nanti kalian di kelas 12 tetap belajar. Semoga bisa tercapai cita-citanya. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Semoga kalian masih semangat belajar ya. Semoga masih ketemu di kelas 12 mendatang. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Bapak izin live ya. Iya, Pak. Baik Pak. Baik Pak.